Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini, kita akan mendalami tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kita akan mendalami teks-teks Kitab Suci yang berisikan kabar baik bagi orang-orang yang menghadapi krisis iman dan krisis identitas. Dalam kabar baik ini, kita akan melihat kebenaran mengenai Allah yang kita imani dan memahami identitas kita di hadapan Allah. Dengan pemahaman ini, kita dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis iman dan krisis identitas sebagai orang Katolik. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan mendalami surat pertama Rasul Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21 yang menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan meresapi sabda Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan hati untuk membuka pertemuan kita pada saat ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berilah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekarang kita memulai pembacaan Kitab Suci yang diambil dari surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21. Marilah kita membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang menghibur dan menyelamatkan kita. Bacaan diambil dari surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 7 sampai 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita,
Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan surat Yohanes yang pertama, pasal 4 ayat 7 sampai 21, sekurang-kurangnya memaparkan 5 hal penting untuk menjadi permenungan kita pada saat ini. Yang pertama, perikop ini menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Pernyataan ini bukanlah suatu definisi tentang Allah, melainkan deskripsi tentang Allah. Allah tidak hanya mengasihi atau memiliki kasih, tetapi Allah sendiri adalah kasih. Yohanes tidak sekedar menyatakan Allah mengasihi, karena mengasihi bukanlah salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Segala aktivitas adalah laku kasih, dan ia menyatakan dirinya dalam kasih kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pernyataan bahwa Allah adalah kasih, seringkali saya mendapat banyak pertanyaan, baik dari siswa saya, baik dari mahasiswa maupun dari umat pada umumnya. Mereka bertanya, kalau Allah adalah kasih, mana yang duluan? Apakah kasih duluan baru Allah hadir? Atau Allah dulu baru kasih hadir? Pertanyaan ini senada dengan pertanyaan ayam dan telur, mana yang lebih dulu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Allah adalah kasih, dan kasih itu Allah, maka kasih itu bersama dengan Allah, dan Allah adalah kasih itu sendiri. Tidak ada yang menyatakan mana duluan, Allah duluan atau kasih duluan. Tidak seperti itu pemahaman kita. Karena Allah itu adalah kasih, dan kasih itu sendiri adalah Allah. Maka dua-duanya adalah merupakan satu kesatuan dalam pribadi Allah. Allah adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Poin kedua dari bacaan ini mau menyatakan bahwa Allah menghendaki manusia berbahagia bersama Dia di surga
untuk selama-lamanya. Di sana manusia akan hidup dalam persekutuan kasih yang sempurna dengan Allah. Persekutuan kasih ini sudah mulai kita cicipi selama hidup di dunia ini. Kalau kita mengasihi sesama kita, berarti kita mencicipi persekutuan kasih yang sempurna bersama dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan kasih yang sempurna dengan Allah yang merupakan dambaan harapan setiap manusia yang beriman, setiap manusia yang percaya kepada Kristus. Tetapi dosa menghalangi manusia untuk bersatu dengan Allah. Dosa sebagai penghalang untuk manusia bersatu dengan Allah. Dosa membuat kita tidak layak untuk bersatu dengan Allah yang kudus dalam kehidupan surgawi. Maka terdorong oleh kasih-Nya kepada manusia, Allah mengutus putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di kayu salib, Yesus Kristus anak Allah mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa kita manusia. Kristus menjadi korban untuk menghapus dosa manusia. Setelah dosa dihapus oleh kurban Kristus, manusia dipandang layak untuk tinggal dalam kebahagiaan abadi di surga. Tidak ada korban yang lain yang dapat menghapus segala dosa kita. Kristus adalah korban satu-satunya. Kristus adalah anak domba Allah. Karena pengorbanan Kristus, maka kita dipandang layak untuk tinggal dalam kebahagiaan abadi di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, poin yang ketiga adalah dasar dari ajakan untuk saling mengasihi ini adalah identitas Allah yang diimaninya bahwa Allah adalah kasih. Saya ulangi lagi poin yang ketiga. Dasar dari ajakan untuk saling mengasihi ini adalah identitas Allah yang diimaninya bahwa Allah adalah kasih. Kasih sejati lahir dari iman akan Kristus yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Kasih itu bukan perjuangan kita sendiri, bukan datang dari kekuatan kita sendiri, tetapi kasih sejati lahir dari iman akan Kristus yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia. Iman itulah yang mendorong orang untuk mengasihi orang lain. Kita mengasihi karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Hanya mereka yang telah mengalami kasih Allah yang nyata dapat membagikan kasih itu kepada sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ulangi lagi. Kita mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Hanya mereka yang telah mengalami kasih Allah secara nyata dapat membagikan kasih itu kepada sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang keempat, Rasul Yohanes mau menegaskan kepada kita bahwa kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam diri kita kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Saya ulangi lagi. Rasul Yohanes menegaskan kepada kita bahwa kasih Allah akan menjadi sempurna dalam diri kita kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Kalau memang kita sudah merasa dikasihi oleh Allah dan telah mengasihi sesama dalam kehidupan kita,
kita tidak akan takut untuk menghadap pengadilan Allah. Kita siap untuk dinilai, kita siap untuk diadili oleh Allah, karena semua yang kita lakukan di dunia dilakukan karena Ia mengasihi Allah. Karena kita melakukan segala perbuatan pekerjaan kita yang dilandasi atau yang dimotivasi bahwa kita mengasihi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertemuan dengan Allah dalam penghakiman itu tidak membuatnya takut, karena pada saat itulah Allah akan menyatakan bahwa Dia atau kita adalah orang-orang yang benar di hadapannya, karena kita sudah melakukan kasih kepada Allah sendiri dan kasih kepada sesama kita. Orang yang takut menghadapi pengadilan Allah, bila ia tidak mengasihi Allah, yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Saya ulangi lagi, orang yang takut menghadapi pengadilan Allah, bila ia tidak mampu mengasihi Allah, yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kelima menjadi permenungan kita dari bacaan tadi adalah Allah tidak menunggu kita mengasihi dirinya dan baru kemudian Ia mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita sama sekali bukan balasan atau imbalan atas kasih kita kepadanya, tetapi kasih kita merupakan tanggapan atas kasih Allah yang tak terbatas dan abadi. Ada orang-orang tertentu yang memandang bahwa kita mengasihi Tuhan adalah suatu balas jasa. Kita harus berbuat baik demi kita mendapat keselamatan. Ini pandangan-pandangan orang yang tidak mengenal kasih Allah. Harus mengumpul banyak perbuatan-perbuatan baik yang disebut pahala, supaya layak masuk di dalam kerajaan surga. Ini pandangan yang tidak benar. Pandangan orang yang tidak mengalami kasih Allah. Pandangan orang yang tidak tahu konsep kasih Allah di dalam hidupnya. Seolah-olah dia masuk dalam kerajaan surga merupakan perbuatannya sendiri, merupakan perbuatan baik selama dia hidup di dunia. Maka dianjurkan sebanyak-banyaknya mengumpulkan pahala, karena pandangan mereka bahwa pada saat pengadilan Allah akan timbang kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang dia kumpul selama di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang seperti itu karena dia tidak mengerti konsep tentang Allah itu adalah kasih. Kasih Allah kepada kita sama sekali bukan balasan atau imbalan atas kasih Allah kepada kita, atau sebagai imbalan atas kasih kita kepada Allah. Tetapi kasih itu merupakan tanggapan kita atas kasih Allah yang tak terbatas dan abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tanggapan ini hanya dapat diberikan bila kita mengerti bahwa Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang sedemikian besar. Kita mengasihi sesama karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Saya ulangi lagi, kita mengasihi sesama karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jika orang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, ia sudah berdusta, karena tidak mungkin mencintai Allah yang tidak kelihatan tanpa mencintai sesama yang kelihatan.
Siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Sekarang ini banyak nabi-nabi palsu, banyak nabi-nabi pendusta, banyak nabi-nabi pembohong. Sekarang ini hidup di mana-mana. Mereka menyatakan kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan, tetapi hidupnya menyebarkan kebencian sesamanya, menajiskan saudaranya, mengkafirkan orang lain atau saudaranya. Tandanya dia sudah bohong. Tandanya bahwa dia adalah nabi palsu. Tandanya dia sudah berdusta kepada Allah dan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mampu mengasihi saudaranya. Tetapi kalau dia dari kecil sudah dididik, sudah diajarkan untuk membenci golongan tertentu, mengkafirkan golongan tertentu, menajiskan golongan tertentu, baru dia berapi-api menyatakan, aku mencintai Allah, aku mengasihi Allah. Dia bohong. Itu ciri-ciri nabi palsu, ciri-ciri nabi pendusta, ciri-ciri nabi yang menyesatkan banyak orang. Karena dia tidak mengerti tentang cinta kasih Allah. Karena dia tidak mengerti konsep kasih Allah. Karena dia tidak mengerti pribadi Allah adalah kasih. Dia sudah membohongi dirinya dan juga membohongi orang lain. Saya ulangi lagi. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan yang kita dengar tadi yang diambil dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 sudah saya memaparkan tentang 5 poin pokok yang menjadi bahan permenungan kita. Sekarang ini kita sama-sama merefleksi atas firman Tuhan yang barusan kita dengar. Pertemuan pertama ini tema menarik. Allah adalah kasih. Marilah kita siapkan diri, siapkan batin untuk bersama-sama mendengarkan kabar baik. Dalam refleksi ini, saya akan menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama, kabar baik untuk manusia. Saya ulangi lagi. Yang pertama, kabar baik untuk umat manusia. Terutama manusia yang sedang mengalami krisis iman dan krisis identitas. Ini yang pertama. Kasih Allah adalah kasih. Ini satu kabar baik. Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita dan menghendaki kita berbahagia di surga bersama Dia selamanya. Ini yang membuat hidup kita berisi. Ini yang membuat hidup kita bersemangat untuk berbuat, untuk melayani sesama kita. Karena Allah mengasihi kita dan Allah menghendaki kita berbahagia bersama Dia di surga untuk selamanya. Karena itu Allah mengutus putranya, Allah mengutus anaknya untuk menghapus dosa kita, sehingga kita layak menerima kebahagiaan abadi itu. Ini kabar baik untuk manusia, terutama pribadi-pribadi yang sedang menghadapi krisis identitas dan krisis iman. Maka kabar baik mau menyatakan bahwa Allah adalah kasih.
Allah mengasihi kita dan menghendaki kita berbahagia di surga bersama Dia selamanya. Ini suatu berita yang gembira, kabar gembira. Kalau kita mau hidup bahagia bersama Allah di surga, lalu dosa sebagai penghambat, dosa kita menjadi penghambat, maka Allah mengutus putranya yang tunggal turun ke dunia yang menjadi korban, yang menjadi anak domba untuk menghapus dosa kita, sehingga kita layak menerima kebahagiaan abadi itu bersama Bapa di surga. Yang kedua, tentang identitas diri kita sebagai orang Katolik. Inilah identitas kita sebagai orang Katolik. Kita peroleh dari Allah yang kita percaya. Dalam arti umum, percaya berarti menerima suatu kebenaran tertentu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran ini. Karena itu kita perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai Allah yang kita percaya. Maka kita mengimani bahwa Allah adalah kasih dan Allah mengasihi kita. Maka kita dituntut untuk mampu mengasihi saudara-saudara kita. Kenapa? Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita pun dimampukan untuk mengasihi saudara-saudara kita. Ini menyangkut identitas kita sebagai orang Katolik. Orang Katolik adalah orang yang dikasihi Allah. Orang yang mendapat perhatian istimewa dari Allah. Karena dia dikasihi Allah. Saya teringat ada seorang pemazmur, dia menyatakan, "Ya Tuhan, siapakah aku ini sehingga Engkau memperhatikan?" Ini luar biasa. Dia merenungkan tentang kasih Allah dalam hidupnya, sampai dia bertanya, "Ya Tuhan Allahku, siapakah aku ini sehingga Engkau memperhatikan? Siapakah aku ini sehingga Engkau korban mati tergantung di kayu salib demi untuk menyelamatkan aku? Siapakah aku ini sehingga Engkau memperlakukan aku sungguh agung, sungguh istimewa?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah identitas kita sebagai orang Katolik. Kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasihi Allah. Maka hidup kita harus menyatakan kasih itu kepada orang lain atau kepada saudara-saudara kita. Yang ketiga adalah cara hidup kita. Bagaimana cara hidup kita yang menunjukkan identitas kita sebagai orang yang dikasihi Allah. Sebagai orang yang dikasihi Allah, kita pun harus mampu mengasihi sesama. Dalam kasih tidak ada hitungan bisnis mengenai untung dan ruginya mengasihi seseorang. Saya ulangi lagi, dalam kasih tidak ada hitungan bisnis mengenai untung dan ruginya mengasihi seseorang. Kasih itu bukan soal kata atau lidah. Ya, Anda tidak salah dengar yang saya ngomong tadi. Kasih itu bukan soal kata atau lidah, tetapi soal perbuatan. Saya ulangi lagi, Anda tidak salah dengar apa yang saya ngomong tadi. Kasih itu bukan soal kata atau lidah, tetapi soal perbuatan. Orang yang mengasihi sesama menghendaki orang yang dikasihi berbahagia, dan ia berani berkorban demi kebahagiaan sesamanya. Saya ulangi lagi, orang yang mengasihi sesamanya adalah
menghendaki orang yang dikasih itu berbahagia, bukan untuk menyusahkan saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari pendalaman iman ini, dari kitab suci yang kita dengar, yang kita dalami, dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, kita bisa melihat siapa yang tahu tentang konsep kasih Allah dalam hidupnya, siapa yang mewartakan bahwa dia mengenal Allah, dia mengasihi Allah, tetapi dia tidak mampu mencintai orang lain, sama saja dia adalah pembohong, nabi palsu yang penuh dengan pembohong, menyesatkan banyak orang. Orang yang mengasihi sesama karena dia lebih dulu sudah dikasihi Allah. Orang mengasihi sesama karena dia sudah merasakan kasih Allah terhadap dirinya. Seperti yang harus saya katakan tadi, ungkapan refleksi iman seorang pemazmur yang menyatakan, "Ya Tuhan, siapakah aku ini sehingga Engkau memperhatikan? Siapa diriku ini sehingga Engkau begitu besar perhatiannya, begitu besar Engkau mencintainya, sampai Engkau mengorbankan dirimu di kayu salib demi untuk menyelamatkan diri saya. Siapakah aku ini ya Tuhan di matamu?" Marilah kita sebagai orang Katolik mengulangi lagi pernyataan pemazmur tadi. Selalu bertanya di hadapan Tuhan, "Ya Tuhan, saya siapa? Siapa aku ini di hadapanmu? Sampai-sampai Engkau mengorbankan putra tunggalmu datang ke dunia, tergantung di kayu salib demi untuk menyelamatkan saya." Bertanyalah kepada Tuhan, siapa ya Tuhan aku ini? Siapakah aku ini sehingga Engkau begitu mengagumkan aku, begitu mencintai diriku ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah dalam hidup kita menyatakan kasih kita kepada orang lain. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan kita, itu pertemuan yang pertama, tema tentang Allah adalah kasih. Kita tutup dengan doa. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pembahasan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih-Mu terhadap sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertemuan pertama dengan tema Allah adalah kasih sudah selesai. Saya mau menyatakan, kalau ada sesuatu yang menarik dari firman Tuhan, itu betul-betul datang dari Allah sendiri, bukan dari saya. Tetapi yang salah, yang lemah, yang membuat ibu tidak tertarik, itu semuanya datang dari saya. Yang baik, yang suci, yang membaharui hidup, itu datang dari Allah. Tapi kalau yang lemah, yang kurang, yang mengganggu pikiran hati Bapak Ibu, itu datang dari saya. Hanya saya mau menyampaikan kepada kita, mulai hari ini, ambillah dan bacalah firman Tuhan. Saya ulangi lagi, mulai hari ini, ambillah dan bacalah firman Tuhan. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin.